Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar menggerakkan dunia kita, literally. Kita bakal ngebongkar mekanisme dan data luar biasa di balik sistem energi global yang kita pakai tiap hari. Mulai dari mesin pendorong berbasis bahan bakar fosil yang udah nemenin kita dari tahun 1700-an sampai kelompatan besar menuju teknologi pintar masa depan. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal kupas tuntas semuanya hari ini. Oke, coba kita pikirin hal ini bentar. Pernah nggak sih kalian mikir kalau mobil listrik itu sering banget dibilang nol emisi, kok bisa-bisanya keberadaan mereka masih dituduh bikin polusi? Nah, jawabannya tuh krusial banget. Ilusi soal teknologi hijau itu sepenuhnya bergantung sama dari mana asal listrik yang menyuplainya. Pada dasarnya, mobil listrik itu cuma mindahin titik polusi. Dari yang awalnya di knalpot mobil kalian di jalanan, pindah ke cerobong pembangkit listrik yang mungkin jaraknya ratusan kilometer dari rumah kalian. Perjalanan kita hari ini punya 5 poin utama nih. Kita bakal mulai dari melihat seberapa rakusnya selera energi kita, terus masalah di balik bahan bakar fosil, solusi energi terbarukan, ngomongin kekuatan luar biasa dari nuklir, dan terakhir, wujud jaringan listrik kita di masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, soal skala konsumsi energi kita secara global. Jujur aja, skala kebutuhan kita ini benar-benar masif dan di luar nalar. Bayangin aja, lebih dari separuh total energi di dunia ini langsung ditelan mentah-mentah cuma buat sektor industri. Meskipun belakangan ini kita sering dengar kampanye soal energi hijau, realitanya tuh cukup bikin kaget dan agak ironis. Coba dia perhatiin grafik ini. Bahan bakar fosil ternyata masih mendominasi pangsa yang super besar, yaitu 82,7% dari total produksi energi kita. Gila kan? Batu bara, minyak, dan gas alam itu suka nggak suka masih bertindak sebagai tulang punggung utama peradaban modern kita sampai detik ini. Tapi, di balik dominasi absolut itu, ada satu fakta termodinamika yang cukup bikin nyesek. 67%. Angka ini nunjukin presentasi energi yang secara harfiah hilang begitu aja jadi panas yang nggak berguna. Selama proses mengubah bahan bakar primer jadi listrik, lebih dari separuh potensinya tuh kebuang percuma ke udara. Ini benar-benar sebuah inefisiensi raksasa yang udah nempel banget di sistem tradisional kita. Nah, fakta tadi langsung ngejawab paradoks kita di awal. Sebuah kendaraan listrik itu cuma bisa sehijau jaringan listrik yang dipakai buat ngecas bayanya. Tiap kali sebuah mobil listrik nyedot 1 kWh listrik, dia secara sadar ikut mikul tanggung jawab atas batu bara yang dibakar, emisi yang keluar, dan semua kerugian energi yang terjadi di pusat pembangkit sana. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal lihat lebih dalam soal masalah bahan bakar fosil dan biaya lingkungan dari semua proses pembakaran ini. Mari kita bedah bareng-bareng komplikasinya. Mari kita profilkan 3 raksasa fosil ini. Pertama, batu bara. Ini yang paling kuno dan pastinya paling kotor, nyumbang sekitar 40% emisi karbon dioksida global tiap kali dibakar. Terus ada minyak, yang ibaratnya jadi darah buat sektor transportasi kita. Dan ketiga, gas alam, yang mayoritas kandungannya adalah metana. Gas alam ini sering disebut sebagai energi jembatan, karena dia sedikit lebih bersih, dan penggunaannya sekarang lagi meledak berkat teknologi ekstraksi gas repih. Jadi poin krusialnya tuh di sini. Semua pembakaran gila-gilaan tanpa henti selama berabad-abad itu akhirnya berujung ke satu angka yang berat banget. 410 parts per million. Ini adalah tingkat konsentrasi karbon dioksida di atmosfer kita pada tahun 2019. Dan itu 20% lebih tinggi dibanding 1 abad lalu. CO2 inilah selimut tak terlihat yang terus nahan panas dan bikin bumi kita makin hangat. Dan denger ya, bahayanya bukan cuma soal bumi yang makin panas. Kita harus bedain antara CO2 yang emang gas rumah kaca alami sama produk sampingan beracun lain yang benar-benar meracuni kota kita. Nitrogen oksida dan hidrokarbon itu yang bikin kabut asap pekat. Karbon monoksida bisa mematikan. Sulfur dioksida itu biang kerok hujan asam yang ngerusak hutan. Dan pastinya partikulat halus yang diam-diam ngerusak paru-paru kita tiap hari. Masuk ke bagian ketiga, solusi energi terbarukan atau siklus energi tak terbatas. Udah saatnya kita ngomongin gimana kita bisa ninggalin energi kotor tadi dan beralih ke solusi yang jauh lebih elegan. Konsepnya sih simpel aja. Energi terbarukan itu sumber energi yang nggak bakal habis dan bisa dipulihkan tanpa merusak alam secara parah. Beda banget kan sama sumur minyak yang bisa kering atau batu bara yang habis dibakar. Kita bisa manfaatin hembusan angin, sengatan panas matahari, dan uap panas bumi secara terus-menerus. Alam itu pada dasarnya udah jadiin kita prasmanan energi yang gak akan pernah tutup. Tapi tunggu dulu, jangan lupain pahlawan tanpa tanda jasa di sini, efisiensi energi. Maksudnya gimana?
Ini tuh soal neken pemakaian energi ke titik paling minim, tapi tanpa sedikit pun ngorbanin kualitas hidup atau cuan perusahaan. Perbedaannya elegan banget. Efisiensi itu ngebantu kita ngurangin seberapa banyak fosil yang kita bakar hari ini, sementara energi terbarukan tugasnya menggantikan fosil itu secara total buat masa depan. Sekarang, ada satu rahasia alam yang bener-bener keren nih. Kalian sadar nggak sih pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang bendungannya gede banget itu sebenarnya cuma wujud lain dari energi matahari? Ya beneran. Tanpa panas matahari yang terus-terusan nyerap air laut, ngubahnya jadi awan, terus nurunin hujan di pegunungan, turbin-turbin air raksasa itu nggak bakal pernah bisa berputar. Matahari itu ibarat konduktor sejati dalam orkestra energi kita. Kalau kita lihat tren proyeksi pasokan energi terbarukan menuju tahun 2050, ada satu garis yang naiknya luar biasa eksplosif. Energi surya diproyeksikan bakal merajai dan mendominasi banget di masa depan. Kenapa? Karena inovasi teknologi terus menekan harga perangkat surya jadi makin murah. Sampai di titik di mana bahan bakar fosil konvensional bakal ngos-ngosan buat bersaing secara ekonomi. Di bagian keempat kita punya kekuatan nuklir, sebuah energi masif yang datang dari atom. Saat ini nuklir nyumbang sekitar 10,6% pasokan listrik global, dan cara kerjanya benar-benar beda dari pembakaran fosil ataupun energi terbarukan. Buat paham nuklir, kita harus bedain antara fisi dan fusi. Reaktor nuklir yang ada sekarang itu pakainya fisi, yaitu membelah atom berat kayak uranium-235. Kepadatan energinya, jangan ditanya. Belah 1 kilogram uranium aja, panas yang dihasilkan itu setara sama ngebakar 3.000 ton batu bara. Gila nggak tuh? Nah, di sisi lain ada fusi. Ini upaya gabungin atom hidrogen jadi helium. Fusi itu ibarat mesin yang nyalain matahari kita. Dan bisa niru proses ini di bumi, masih jadi pencapaian puncak yang mati-matian dikejar para ilmuwan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini yang bakal ngerangkum semuanya. Jaringan listrik masa depan. Kita bakal ngomongin gimana sih cara kita beradaptasi sama pasokan alam yang naik turun. Masalah utamanya gini, kelemahan terbesar alam itu adalah jadwalnya. Matahari tenggelam persis pas kita butuh nyalain lampu di rumah, dan angin bisa aja berhenti pas pabrik lagi sibuk-sibuknya beroperasi. Makanya, kita nggak bisa lagi pakai jaringan listrik jadul. Kita butuh smart grid atau jaringan pintar yang fleksibel digabung sama sistem penyimpanan berskala monster. Contoh paling jenius, penyimpanan hidro terpompa. Pas siang hari ada kelebihan listrik dari tenaga surya, energinya dipakai buat pompa air naik atas bukit. Pas malam hari dan butuh listrik, airnya dilepas ke bawah buat muter turbin. Brilian banget kan? Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting yang harus banget direnungin bareng-bareng. Akankah transisi umat manusia menuju infrastruktur jaringan pintar ini terjadi cukup cepat buat menyelamatkan iklim kita? Karena ujung-ujungnya, semua mobil listrik mahal dan panel surya canggih kita itu baru akan benar-benar hijau kalau urat nadi yang ngalirkan listriknya juga bersih. Terima kasih udah ngikutin pemaparan kali ini, dan teruslah mempertanyakan dunia di sekitar kalian ya.